Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurdin dengan nomor pokok mahasiswa 2017 051070. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang program yang telah saya buat, materi mengenai struktur data dan algoritma. Di sini saya telah membuat program stack. Jadi di sini saya includekan IOStream, kemudian define max 3. Define max 3 ini adalah inisialisasi untuk max-nya adalah 3. Kemudian di sini saya membuat struct, yaitu namanya stack, kemudian di dalamnya terdapat tipe data string dengan variabelnya nama dan merupakan array yang batas maksimumnya adalah max ini. Supaya mudah diganti-ganti, maka saya inisialisasi di atas. Kemudian di sini ada integer top untuk nanti kita gunakan untuk menentukan indeks yang paling atas. Kemudian di sini ada objek S untuk memanggilnya. Di sini sebelumnya terdapat beberapa fungsi, yaitu di sini ada fungsi penuh atau boolean penuh untuk mengecek bahwa jika stopnya sama dengan max dikurang 1 atau dia terdapat di posisi 0, maka dia akan mengembalikan nilai true atau return true. Dan dia benar bahwa stack tersebut penuh. Sedangkan jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai false. Dan untuk mengecek kosongnya, maka di sini saya buat boolean kosong. Jika stopnya kurang dari 0, maka dia akan return true atau menyatakan bahwa stack tersebut kosong. Kemudian ada void push atau di sini untuk menambahkan data. Jadi jika dia akan dicek terlebih dahulu apakah dia penuh atau tidak. Jika dia penuh, maka akan tampil sudah penuh, coy, gitu kata dia. Kalau belum penuh, maka dia akan menambahkan datanya. Di sini algoritmanya seperti ini. Jadi stop plus S-nya akan ditambahkan terlebih dahulu karena untuk nilai awal stopnya itu adalah -1. Sini saya buat stopnya -1. Kemudian dia akan bertambah jika dia dipanggil fungsi tersebut. Dari -1 kemudian ditambah 1, maka dia menjadi 0. Jadi stopnya adalah 0. Jadi untuk di sini kita akan menginputkan data yaitu berupa string ke dalam S nama dengan indeksnya ke 0. Stopnya kan 0. Nah, kemudian jika nanti dilanjutkan memanggil lagi, maka stopnya bertambah lagi dari 0 menjadi 1, maka ini indeksnya juga berubah menjadi 1. Seperti itu berulang-ulang. Kemudian akan ditampilkan datanya telah ditambahkan. Kemudian banyak data sekarang adalah stop 1. Jadi stopnya tadi adalah 0, stopnya adalah 1. Stopnya adalah 0, indeksnya kan 0. Dan untuk ditampilkan ke orang, maka di sini ditambah 1. Jadi datanya itu adalah 1. Stopnya ini kan indeksnya seperti itu. Kemudian ada void pop ini juga. Di sini untuk mengurangi datanya satu persatu. Jika kosong, dia akan dicek terlebih dahulu. Jika dia kosong, maka akan ditampilkan udah kosong, cuy. Kalau belum kosong, maka dia akan jalankan programnya, yaitu stopnya dikurangi 1. Kemudian S nama yang ke stop plus 1 dihapus. Jadi misalnya stopnya ini 3 nih. Nah, kemudian stopnya dikurangi 1 kan jadi 2. Nah, kemudian jadi 2 itu, maka di sini untuk dituliskan dihapusnya, stopnya ditambahin 1 kan 3. Jadi stop yang ketiga ini seolah-olah dia sudah dihapus. Padahal di dalam program ini sebenarnya program tersebut tidak dihapus, tetapi hanya tidak ditampilkan. Dan kemudian program tersebut ketika dimasukkan data baru, dia tidak menghapuskan data yang lama, tetapi data yang lama akan ditimpa. Seperti itu untuk algoritmanya. Kemudian di sini terdapat void tampil untuk menampilkannya. Di sini akan menampilkan data tertumpuk. Data tertumpuknya apa aja. Jadi di sini jika dia stopnya lebih dari sama dengan 0, maka dia akan ditampilkan dari yang paling baru diinputkan sampai ke yang terakhir.
yang pertama kali diinputkan tadi. Supaya terlihat di sini bahwa datanya itu seperti seolah-olah tertumpuk. Kemudian di sini jika dia datanya kosong maka dia akan menampilkan tidak ada. Kemudian di sini ada integer clear untuk membersihkan atau menghapus semua data. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa datanya tersebut tidak dihapus tetapi tidak ditampilkan saja kemudian datanya ditimpa. Jadi kita kembalikan stopnya itu menjadi sama dengan -1 karena nilai awalnya adalah -1 sehingga tidak ada data di dalamnya. Tidak ada data di dalamnya deh, tetapi dia merupakan datanya ada tetapi tidak ditampilkan dan kita mengulang untuk mengisi datanya dari nol lagi gitu, seperti itu. Kemudian di sini untuk fungsi utamanya kita memiliki string ulangi, kemudian integer pilih untuk memilih, ulang ini untuk apakah ingin mengulangi atau tidak. Ini kita hapus saja, ini sudah tidak diperlukan. Kemudian di sini ada integer pilih dan di sini ada inisialisasi bahwa stopnya itu sama dengan -1 untuk awalnya. Kemudian di sini akan dikerjakan ini menu pilihannya dan akan diinputkan pilihnya, kemudian akan dihapus setelah memilih. Kemudian untuk pilihannya ketika dia milih 1 dia akan memanggil fungsi push, kemudian memilih 2 fungsi pop dipanggil, kemudian memilih 3 yang akan dipanggil adalah fungsi tampil. Kemudian jika dia memilih 4 maka dia akan membersihkan layar tersebut, membersihkan data-data tersebut seolah-olah membersihkan sih sebenarnya. Nah, kemudian di sini akan tampil seluruh data telah dihapus. Kemudian di sini terdapat while untuk menjalankan do-nya selama pilihnya tidak sama dengan 5, maka akan mengulang lagi karena 5 ini di sini ketika kita inputkan 5, di sini keluar dia akan berhenti perulangan tersebut. Maka setelah dipilihnya angka 5, maka akan mengembalikan tampilan terima kasih, menampilkan terima kasih begitu dan program pun selesai. Untuk penjelasannya bisa kita jalankan di sini. Jadi programnya akan seperti ini. Ketika kita menambah data namanya misalnya 1, kita ketik IMI, kemudian pilih lagi data, kita tambah lagi ini gitu misalnya ya. Kemudian kita tambah lagi datanya Budi gitu ya. Kemudian kita ingin menambahnya lagi, tadi kan max-nya 3, ketika kita ingin menambah lagi maka akan tampil dah penuh coy katanya kan. Kemudian kita akan menguranginya ketika sudah penuh. Sebelum itu kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini, bahwa ini adalah data yang pertama kali masuk, kemudian ini baru setelah itu Budi. Maka kita akan mengeluarkan, seolah-olah mengeluarkan Budi ini terlebih dahulu. Maka kita pilih 2, maka Budi telah dihapus. Nah, kita mengeluarkannya dari yang atas untuk menunjukkan bahwa ada yang disebut dengan LIFO, last in first out. Yang terakhir kita inputkan akan pertama kali dikeluarkan datanya. Kita keluarkan lagi, maka akan keluar data ini, kemudian kita keluarkan lagi, dan ini sudah keluar datanya. Ini data terakhir. Ketika kita keluarkan lagi, datanya kan telah kosong tuh. Di sini banyak data sekarang 0. Ketika kita keluarkan, enter, maka akan tampil dah kosong cuy. Nah, setelah itu kita juga bisa menampilkan datanya seperti tadi, bahwa data tertumpuk tidak ada, nah sudah kosong. Untuk hapus seluruh data ini, dia akan menghapusnya dan mengembalikannya kembali kosong. Misalnya seperti ini, satu Kimi, satu lagi Muhaimi, kemudian satu lagi Teddy. Kita tampilkan. Di sini terdapat 3 data, dan ketika kita pilih inputkan 4, maka seluruh data telah dihapus. Dan ketika kita tampilkan, akan tampil data yang tertumpuk tidak ada. Kemudian kita ketik menu keluar 5, maka akan keluar dan akan menampilkan terima kasih. Kemudian kita berlanjut ke program Q, akan saya jelaskan.
Jadi penjelasan selanjutnya di sini adalah program queue, di mana di sini untuk include-nya seperti biasa IOStream, kemudian define max nya 3, kemudian di sini ada struct key dengan in front dan rear, yaitu depan dan belakang, untuk nanti digunakan untuk mengurangi dan menambahkan datanya. Kemudian di sini ada string data max untuk menyimpan datanya. Kemudian bisa dipanggil dengan objek ini, yaitu queue ini. Kemudian di sini ada fungsi, yaitu boolean true atau false. Jika dia boolean is full, mengembalikan carrier-nya sama dengan max-nya kurang 1, maka dia akan true. Jika dia carrier-nya sama dengan max kurang 1, maka dia akan mengembalikan nilai itu. Kemudian di sini juga boolean is empty. Jika carrier-nya sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai true. Kemudian di sini ada fungsi untuk print queue-nya atau menampilkan. Jadi dia akan dicek dulu, jika kosong dia akan menampilkan antrian kosong, jika dia kosong maka dia akan menampilkan dari data ke 0 sampai data ke rear-nya. Dan di sini dia akan menampilkan di sini merupakan bentuk percabangan. Jika dia carrier-nya maksudnya datanya nggak cuma 1, maka dia akan menggunakan koma. Jika dia datanya lebih dari 1, maka dia akan, jika datanya kurang atau hanya 1, maka dia akan menampilkan spasi saja. Dan di sini ada wait and key untuk menambahkan data. Jadi dia akan dicek terlebih dahulu apakah full atau tidak. Jika full dia akan menampilkan antrian penuh, jika tidak full dia akan memasukkan datanya, carrier-nya plus plus, kemudian datanya dimasukkan dari 0, kemudian indeks ke 0, kemudian carrier-nya plus plus, dan akan memanggil fungsi print-nya untuk menampilkan datanya. Kemudian di sini ada deki untuk menghapus data. Dia akan dicek terlebih dahulu, jika kosong maka akan ditampilkan antrian masih kosong. Jika tidak, maka dia akan mengambil data key data yang ke keyfront-nya. Kemudian untuk keyfront-nya dia ini untuk memindahkan, ini digunakan untuk menghapus datanya. Jika keyfront-nya i-nya sama dengan keyfront, kemudian i-nya kurang dari carrier, maka i-nya plus plus. Jadi key data yang ke i sama dengan key data yang ke i ditambah 1, dan carrier-nya kurang 1 atau min. Dan ditampilkan lagi datanya. Dan untuk program utamanya di sini kita deklarasikan carrier-nya sama dengan 0 untuk awalnya. Dan terdapat inchus untuk pilihannya. Menu pilihannya seperti ini. Kemudian untuk saya menggunakan while untuk perulangannya dan juga switchcase untuk pilihannya. S1 sama dengan memanggil fungsi enKey, S2 dkey, S3 untuk menampilkannya. Kemudian selama choose-nya itu bukan 4, maka dia akan berulang secara terus-menerus. Jika dia sama dengan 4, maka akan menampilkan terima kasih dan programnya akan selesai. Lebih jelasnya akan kita tampilkan programnya. Tampilan programnya akan seperti ini. Jadi ketika kita klik 1, dia akan menambahkan data, misalnya nama saya Muhaimi. Kemudian di sini akan tampil data ditambahkan, key-nya terdapat data yaitu Muhaimi. Dan ini merupakan perjalanan, ini front-nya 0 dan rear-nya adalah 1. Kemudian masukkan pilihan lagi, tambahkan lagi, misalnya ini, maka ini Muhaimi, IMI seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada 0 untuk front-nya dan 2 untuk carrier-nya. Dan untuk menghapus datanya bisa 2, kemudian datanya akan otomatis terhapus, data yang Muhaimi tadi. Karena dia merupakan antrian, jadi data yang pertama kali masuk akan dikeluarkan pertama kali. Berbeda dengan stack yang merupakan tumpukan, data yang pertama kali masuk akan keluar terakhir kali. Atau ketika di
key ini disebut dengan first in, first out. Sedangkan di stack first in, last out. Oke. Below dan kemudian ketika kita menampilkan datanya akan tampil ini seperti ini. Dan ketika kita menginputkan 4, maka program akan selesai dan menampilkan terima kasih. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai linked list. Jadi linked list ini berbeda dengan stack dan queue karena linked list ini bersifat dinamis untuk datanya, sehingga kita tidak perlu memasukkan banyak datanya, dan datanya bisa terus ditambah karena dia menggunakan memori, sedangkan kalau stack dan queue masih menggunakan array. Jadi di sini untuk kelasnya saya membuat kelas yang namanya data, kemudian bersifat public, kemudian terdapat string nilai dan data connect-nya untuk menentukan data selanjutnya. Kemudian di sini saya menginisialisasikan data pointer head, data dan juga data pointer tail untuk kepala dan ekornya. Kemudian di sini untuk void awalnya headnya saya inisialisasikan sama dengan 0. Kemudian boolnya ini is empty. Oh enggak, boolnya maksudnya di sini terdapat fungsi boolean is empty untuk mengecek apakah dia kosong atau tidak. Jika headnya sama dengan 0, maka dia adalah kosong atau mengembalikan nilai true. Sebaliknya, jika dia tidak 0, maka dia tidak kosong. Kemudian di sini ada void tambah depan untuk fungsinya untuk menambahkan data dari depan. Jadi data yang barunya, data pointer baru. Jadi saya membuat pointer baru ini dengan tipe datanya data, mengambil dari kelas tadi, kemudian baru ini sama dengan neodatanya. Kemudian terdapat string data baru untuk memasukkan datanya nanti. Nah, di sini diinputkan namanya misalnya data nama itu, masuknya ke data baru, kemudian baru ke nilai sama dengan data baru, kemudian baru ke selanjutnya sama dengan 0. Kemudian untuk mengecek apakah kemudian dia akan mengecek apakah kosong atau tidak untuk datanya. Jika kosong, maka dia headnya sama dengan baru dan head ke next-nya sama dengan 0. Jika dia tidak kosong, baru ke next-nya sama dengan head dan head yang sekarang sama dengan baru. Kemudian ditampilkan data yang baru. Kemudian untuk tambah belakang, ini membuat string data baru, kemudian data baru dan juga bantuan untuk mengatur urutannya, mengatur tempatnya nanti. Kemudian untuk kita membuat baru juga neodata, kemudian menginputkan dan menyimpannya di data baru. Kemudian baru ke nilai sama dengan data baru, kemudian baru ke next-nya sama dengan 0. Kemudian dicek. Jika kosong, dia akan jika datanya masih kosong, maka sama seperti tadi, head-nya sama dengan baru dan head ke next-nya sama dengan 0. Jika dia tidak kosong, maka dia bantunya sama dengan head. Kemudian sementara bantu ke next-nya tidak sama dengan 0, maka bantunya sama dengan bantu ke next. Jadi dia ke paling belakang. Kemudian bantu ke next-nya sama dengan baru, dimasukkan data. Kemudian tampilkan atau si out data baru ditambahkan. Kemudian void hapus atau fungsi untuk menghapus data. Jadi saya buat data pointer hapus, kemudian string d, kemudian jika tidak kosong, maka dia akan melakukan ini. Jika head ke next-nya tidak sama dengan 0, maka hapus sama dengan head. Kemudian d-nya sama dengan hapus yang ke nilainya. Kemudian head-nya sama dengan hapus ke next. Kemudian delete hapus, hapusnya di delete. Selain itu maka d-nya sama dengan head ke next, head ke nilai, kemudian head-nya sama dengan 0. Kemudian akan ditampilkan D terhapus. Dan jika selain itu, maka akan ditampilkan masih kosong. Jika dia menghapus datanya, ketika dicek datanya ini masih kosong. Kemudian ada void hapus belakang untuk menghapus data yang paling belakang. Kalau yang tadi untuk
hapus data yang depan. Di sini sama kita buat data pointer hapus dan juga pointer bantu. Kemudian kita buat string tmp untuk memasukkan datanya, dan jika tidak kosong maka akan dilakukan dicek dulu terlebih dahulu. Jika head ke next-nya tidak sama dengan 0, maka bantu sama dengan head, sementara bantu ke next-nya tidak sama dengan 0. Kemudian bantu sama dengan bantu ke next. Kemudian hapus sama dengan bantu ke next, kemudian tmp sama dengan hapus ke nilai, kemudian bantu ke next-nya sama dengan 0, kemudian delete atau delete hapus. Hapus ini kita delete untuk menghilangkan memorinya. Kemudian sementara itu, jika tidak terpenuhi head ke next-nya tidak sama dengan 0, maka tmp sama dengan head ke nilai, head sama dengan 0. Kemudian tampilkan tmp terhapus. Kemudian jika tidak kosong maka akan ditampilkan masih kosong. Kemudian di sini ada fungsi cetak untuk mencetak. Jika masih kosong akan dilakukan data ini. Data pointer bantu sama dengan head. Kemudian lakukan cout bantu ke nilai, pasti bantu sama dengan bantu ke next. Kemudian sementara itu bantu tidak sama dengan 0, maka tidak menampilkan apa-apa. Sementara itu, selain itu, jika dia datanya kosong, maka dia akan menampilkan data kosong. Kemudian untuk fungsi utamanya seperti ini. Saya membuat integer pilihan untuk pilihan yang akan dipilih. Kemudian di sini ada pilihannya. Kemudian di sini menginputkan pilihan. Setelah itu membuat switch cache untuk memasukkan inputan pilihannya dari 1 sampai 5 untuk tambah data depan, tambah data dari belakang, kemudian hapus depan, hapus belakang, dan juga mencetaknya. Kemudian untuk jika dia memilih 6, maka dia akan keluar dari program dan program akan menampilkan program selesai, terima kasih. Dan program akan selesai. Untuk lebih jelasnya kita tampilkan programnya. Akan seperti ini. Bisa dilihat di sini, kita bisa menambah data. Misalnya tambah data dari depan ini, dan tambah lagi oke. Kemudian kita tampilkan, kita hapus. Salah pencet. Kemudian kita tambah dulu datanya lagi, oke. Tambah lagi, kemudian kita bisa menampilkannya dengan masukkan 5. Di sini ada data Budi, Oki, Imi. Dan ketika kita memasukkan tambahkan data dari belakang, yaitu inputnya 2, maka misalnya Udin, maka ketika kita tampilkan lagi, dia akan masuk ke yang paling belakang ini. Sedangkan kalau kita tambahkan dari depan, Udin juga misalnya, maka akan tampil di sini, di bagian depan sini. Kemudian kita bisa hapus depan dan hapus belakang juga. Jika kita hapus depan, maka Udin yang terhapus. Kemudian kita hapus lagi, yang terhapus Budi, karena dia ada di bagian depan tadi. Sekarang kita akan menghapus bagian belakang atau Udin, tinggal menginputkan 4, maka Udin akan terhapus. Kemudian kita bisa menampilkan datanya lagi, tersisa Oki dan I. Kemudian kita bisa keluar. Nah, maka akan tampil program selesai, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.